Overthinking itu masalah sejuta umat. Kalau lo sendiri, pernah nggak semalaman gak bisa tidur karena banyak pikiran? Mulai dari mikirin deadline tugas besok, mikirin masa depan, sampai kesalahan lo yang udah-udah ikut dipikirin juga. Atau kira-kira apa aja sih yang suka lo pikirin di malam hari sampai susah tidur? Coba tulis di kolom komen ya pengalaman lo. Tapi sejauh ini yang paling sering sih biasanya karena mikirin kekurangan diri sendiri, alias insecure. Merasa kurang ini, kurang itu, tiap ngaca langsung ngerasa not good enough. Atau mungkin jadi mikir, kalau dibandingin orang lain, gue gak ada apa-apanya lah ya. Waktu yang seharusnya bisa digunain buat belajar atau bekerja, malah terbuang buat overthinking. Gak jarang kerjaan jadi keteteran, jadi gak produktif, dan ke-distract terus aja sama emosi negatif itu. Nah, gak mau kan kalau overthinking lo sampai mendominasi kehidupan sehari-hari lo dan membuat lo jadi gak produktif? Di video kali ini, gue akan membahas gimana caranya mengubah kebiasaan overthinking lo biar gak mengganggu kehidupan sehari-hari. Jadi, simak terus ya videonya sampai habis. Seperti yang udah gue bilang sebelumnya, kebanyakan orang overthinking karena merasa insecure. Kenapa ya bisa begitu? Karena saat kita insecure, itu biasanya kita sedang terlalu kritis sama diri sendiri. Seringkali kita jadi kritikus paling pedes buat diri kita. Nah, kenapa dari insecure jadi bisa overthinking? Jadi gini, seringkali otak kita itu gak bisa bedain antara cemas sama takut. Padahal, takut dan cemas itu hal yang berbeda. Kita merasa takut saat sesuatu yang berbahaya itu memang benar-benar nyata. Sementara, kita merasa cemas ketika hal yang kita anggap sebagai ancaman itu belum terjadi. Ketika lo overthinking, lo tuh kayak lagi nyiremin bensin ke rasa insecure lo yang lagi membara itu. Misalnya nih, lo mikir, gue gak bisa public speaking, gue gak jago ngomong gak kayak si A. Kalau gue gak jago begini dan gak bisa-bisa, nanti gue gak bakal bisa dapet pekerjaan yang proper. Terus, nanti bakal jadi orang gak guna, bla 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 bla, dan lain sebagainya. Nah, itu kan nunjukin berarti lo lagi cemas, karena lo lagi memikirkan hal yang belum kejadian. Begitu terus selanjutnya, makin lama pikirannya makin negatif, karena udah mikir hal-hal yang terburuk aja. Akhirnya, ya kayak yang gue bilang di awal, aktivitas lo jadi terganggu, kerjaan lo jadi keteteran, dan mood lo jadi jelek terus. Nah, mungkin lo di sini pernah juga mengalami ini ya, udah insecure, overthinking pula. Wah, paket lengkap deh. Ya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Wajar untuk memikirkan dan mempelajari kekurangan kita biar bisa pelan-pelan membenahi diri. Tapi, kalau udah kelewatan sampai mengganggu kehidupan sehari-hari, ya itu nggak bagus. Nah, daripada itu, ada nih satu cara yang bisa lo lakuin untuk mengurangi kebiasaan overthinking lo, atau setidaknya nggak mengganggu aktivitas sehari-hari lo. Gimana caranya? Nah, caranya adalah lo coba bikin jadwal khusus buat overthinking. Selayaknya lo bikin jadwal buat belajar atau buat kerja, overthinking juga bisa nih dibikin jadwalnya. Namanya schedule worry time. Sesuai namanya, lo coba buat merencanakan waktu buat overthinking di jam-jam tertentu aja. Misalnya, lo tentukan jam 4 sore. Kasarnya, lo jadwalkan jam 4 sore itu bener-bener jadwal buat overthinking aja. Berarti, kalau overthinking itu muncul di jam dimana seharusnya lo tidur atau dimana seharusnya lo bekerja, jangan diladenin dulu. Atau ditulis aja dulu, tapi diladeninnya jam 4 nanti. Waktu udah masuk jam 4 teng, atau waktu yang lo jadwalkan buat cemas, ada 3 hal utama yang bisa lo lakuin. Pertama, coba cek diri lo sendiri. Apakah diri lo masih merasa cemas dan khawatir soal hal yang lo postpone tadi? Baik yang ada di pikiran atau yang ditulis. Misalnya, lo tadi cemas nih karena takut nilai UTS lo jelek, gara-gara lo ngerasa nggak bisa dan nggak pede ngerjainnya. Tapi, apakah sekarang masih ngerasa kayak gitu? Uniknya, biasanya udah nggak lagi dikhawatirkan. Simpelnya ya, momennya itu udah lewat. Dan kalau emang menurut lo momen cemas itu udah lewat dan gak relevan lagi, ya nggak perlu lagi deh buat lo khawatirin. Nah, buat poin yang kedua, kalau emang lo rasa isunya belum selesai, coba deh buat khawatirkan hal-hal yang lo tulis aja. Nah,
Catatan tadi yang lo pakai buat tulis kekhawatiran lo dalam beberapa kata sepanjang hari bakal ngebantu lo buat fokus sama masalah yang bener-bener ada. Jadi simpelnya, usahakan buat nggak menambahkan kekhawatiran baru waktu masuk ke jam 4 tadi. Dan coba buat fokus aja sama yang udah ada. Tapi ada ketentuannya juga nih. Ketika emang ada hal yang perlu lo khawatirkan, biar sehat, lo bisa melakukan kedua hal ini. Pertama, coba lakukan dengan mengikuti deadline yang lo set buat diri lo sendiri buat worry time tadi. Kenapa kayak gitu? Ya biar pikiran lo nggak semakin merembet kemana-mana. Yang ada, malah nanti overthinking lo semakin parah. Dan malah, jadinya nggak selesai-selesai. Kalau emang lo menyediakan slot waktu buat worry time itu cuma 10 menit, berarti khawatirkan ini selama 10 menit aja. Untuk poin yang terakhir ini, nyambung sama hal yang tadi. Kalau misalnya kita emang harus mengkhawatirkan sesuatu, kita fokus ke hal-hal yang memang kita bisa kendalikan atau lakukan di saat ini. Nah, buat bisa melakukannya, lo bisa dengan menuliskan di kertas tadi hal-hal yang membuat lo khawatir, serta seluruh pikiran lo yang lewat selama lo ada di worry time ini. Seenggaknya, ketika lo menulis di kertas mengenai kekhawatiran lo bisa memahami apa yang terjadi di proses berpikir otak lo dan hal-hal apa yang memang lo benar-benar khawatirkan. Ya, daripada dibiarkan ngawang di kepala. Schedule worry time memang hal yang sebenarnya unik. Karena udah tahu overthinking itu buruk kan ya, tapi kenapa malah disuruh nunda? Nah, justru melalui schedule worry time itu, lo bisa belajar suatu hal, yaitu kalau pikiran negatif itu biasanya adalah hal yang bersifat sementara. Dan sesuatu hal yang lo khawatirkan itu mungkin aja gak sebanyak atau sebesar yang lo kira. Misalnya tadi, lo lagi khawatir kalau UTS lo itu besok bakal jelek karena lo ngerasa lo gak ngerti materinya, terus lo melewati siklus di mana lo mengkritik diri lo sendiri dan lo cemas. Dan udah ada skenario-skenario yang lo bakal gagal gitu di pikiran lo. Tapi, ketika lo milih buat nunda dibandingkan meladeni overthinking lo itu, kemungkinan besar lo bakal melakukan hal-hal yang bisa lo lakukan saat ini. Biar skenario di otak lo itu nggak terjadi. Mungkin lo bakal coba buat belajar lebih keras, atau bakal ngontak teman lo buat ngajarin materi itu. Dan ketika tiba nih waktu dimana lo seharusnya mengkhawatirkannya, ya jadinya nggak jadi. Soalnya mungkin isu tadi udah 60% selesai, serta perasaan insecure lo jadinya nggak separah sebelumnya. Tentu teknik ini juga bakal lebih sempurna kalau lo sambil pelajarin hal-hal yang bisa membantu lo memproses serta mengurangi kebiasaan overthinking. Misalnya, melalui teknik yang bisa lo pelajari di video-video 1% lainnya. Kayak mempelajari teknik bus driver di sini, atau melalui meditasi mindfulness. Ketika lo udah bisa mengendalikan kebiasaan overthinking lo dengan melakukan schedule worry time seperti ini, lo jadinya bisa mengembangkan kontrol diri lo akan jalan pikiran lo sendiri, serta kebiasaan lo buat berpikir. Lo bakal semakin paham hal-hal yang membuat lo cemas, membuat lo mikir negatif, minder, bahkan insecure. Setelah lo memahami, lo bisa mengambil aksi berikutnya untuk mengatasi rasa minder dan insecure lo. Gimana tuh caranya? Bisa dengan ikut webinar 1% yang bakal diselenggarain pada waktu dekat dengan judul Atasi Insecure dan Minder Atas Kemampuan Diri pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020. Melalui webinar ini, lo bakal belajar tentang apa itu insecure, gimana cara mengurangi rasa minder lo, hingga belajar buat mengurangi kritis dari dalam diri lo. Materi webinar ini bakal dibawain oleh salah satu psikolog terbaik 1%, yaitu Kak Fadila Eriananda, dan mentor 1%, Kak Farah Sheila Aulia. Melalui webinar ini, lo nggak hanya dapat materi seputar insecure dan minder aja, tapi berbagai macam benefit lainnya yang hanya bisa lo dapetin di webinar 1%. Seperti psikotes yang akan membantu lo mengenal kondisi insecure dan minder yang lo rasakan saat ini, worksheet yang akan membantu lo mengurangi insecurity serta minder yang lo rasakan saat ini, serta nggak cuma itu, lo juga bakal dapat akses ke grup komunitas Telegram untuk berdiskusi langsung dengan pembicara webinar, mentor 1%, dan peserta webinar lain selama 3 hari berturut-turut untuk membahas masalah ini lebih lanjut. Nah, lo juga bisa beli webinar ini dan webinar Atasi Kecemasan dan Overthinking akan Masa Depan secara bundle dengan hanya Rp175.000 aja. Webinar ini cocok banget diikutin buat lo yang lagi nonton video ini yang ngebahas ketika insecure dan keminderan lo membuat lo jadi overthinking. Bagi lo yang tertarik, lo bisa langsung ke website 1%.net dan klik
page webinar di menu. Terus langsung klik pesan deh. Lo juga bisa langsung lihat informasi lebih lanjut dengan klik link yang ada di description box. Serta jangan lupa follow Instagram @webinar.1% biar nggak ketinggalan informasi seputar webinar 1%. Jadi, gimana pendapat lo mengenai schedule worry time? Apakah lo mau mencobanya? Atau lo udah pernah nih nyobain? Tulis di kolom komentar ya. Soalnya gue juga pengen tahu mengenai cerita lo dan overthinking. Gue Amale dari 1%. Dadah!